Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Bu Sofi dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai partnership liquidation. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fiska Putri Maharani dengan MPM 094, lalu ada Nazwa Violeta Bilkis dengan MPM akhir 117, dan saya sendiri Muhammad Fikramullah dengan MPM akhir 264. Proses likuidasi persekutuan. Likuidasi persekutuan pada dasarnya melalui 4 tahap utama. Yang pertama yaitu aset non-kas dijual atau diubah menjadi kas. Yang kedua, semua keuntungan, kerugian, maupun biaya selama proses likuidasi diakui. Yang ketiga, seluruh kewajiban persekutuan dilunasi. Dan yang terakhir, kas yang tersisa dibagikan kepada sekutu sesuai dengan saldo akhir modal masing-masing. Dalam kondisi normal, proses ini mengasumsikan persekutuan masih solvent dan tidak ada utang pribadi sekutu yang belum diselesaikan. Dan juga seluruh aset sudah dikonversi menjadi kas. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, misalnya persekutuan insolvent, maka prosesnya menjadi lebih rumit. Nah, berdasarkan Uniform Partnership Act 1997, aturan urutan pembayaran adalah yang pertama kepada kreditur di luar sekutu serta utang kepada sekutu yang bukan modal atau laba. Yang kedua, sisanya dibayarkan kepada para sekutu sesuai saldo modal mereka setelah semua kewajiban selesai. Lalu pengertian likuidasi persekutuan yaitu menghentikan proses kegiatan usaha dengan cara menjual aset, melunasi semua kewajiban, lalu membagi sisa kas kepada para sekutu sesuai saldo modal mereka. Contoh kasusnya yaitu dari Hold and Kier, yang pada tanggal 31 Desember, Hold and Kier memiliki total aset sebesar 110.000 dengan kewajiban berupa utang usaha 40.000 dan pinjaman dari Hold 10.000. Sisa ekuitas dibagi antara Hold dengan modal 25.000 dan Kier 35.000. Mereka berbagi laba rugi dengan rasio 70% untuk Hold dan 30% untuk Kier. Pada saat likuidasi, aset dijual dengan nilai lebih rendah dari buku. Yang persediaan hanya laku 25.000, aktiva tetap 30.000, dan piutang yang tertagih hanya 22.000. Setelah transaksi ini, kas yang tersedia menjadi 87.000. Lalu modal Hold berkurang menjadi 8,9.000, sedangkan Kier menjadi 28,1.000. Nah, pada tahap akhir likuidasi dilakukan dengan urutan pembayaran. Yang pertama, kas dipakai melunasi utang usaha 40.000, lalu membayar pinjaman Hold sebesar 10.000, dan sisanya dibagikan ke Hold dan Kier sesuai saldo modal mereka. Hold menerima 8,9.000 dan Kier menerima 28,1.000. Jumlah total kas yang didistribusikan sama dengan kas yang tersedia yaitu 87.000. Saldo modal debit dalam persekutuan yang solvent. Likuidasi bisa menimbulkan kerugian yang menyebabkan modal sekutu jadi debit. Sekutu dengan modal debit dianggap berutang ke persekutuan. Kewajiban tersebut harus ditutup dengan harta pribadi sekutu. Jika sekutu mampu membayar, modal kembali netral dan distribusi kas normal. Jika tidak mampu, kerugian ditanggung sekutu lain yang modalnya dikredit. Kerugian tambahan dibagi sesuai rasio laba rugi oleh sekutu yang tersisa. Di sini ada penjelasan contoh soal likuidasi dari Hold and Kier. Yang pertama kita lihat posisi awal pada 1 Januari, Hold and Kier memiliki kas 10.000 dengan aset non-kas 100.000. Lalu kewajibannya terdiri dari utang usaha 40.000 dan pinjaman dari Hold 10.000. Modal Hold tercatat 25.000 sedangkan Kier 35.000. Lalu dilakukan penjualan aset. Persediaan senilai 30.000 hanya laku sebesar 25.000 dan rugi 5.000. Lalu rugi ini dibagi dengan rasio 70/30, sehingga Hold merugi 3,5.000 dan Kier merugi 1,5.000. Aset tetap senilai 40.000, laku senilai 30.000, dan rugi 10.000. Hold menanggung 7.000, sedangkan Kier 3.000-nya. Piutang 30.000 hanya tertagih 22.000. Rugi 8.000, Hold menanggung 5,6 dan Kier menanggung 2,4.000. Lalu setelah semua penjualan, kas terkumpul 87.000. Modal Hold turun menjadi 8,9 dan modal Kier menjadi 2,81.000. Tahap berikutnya adalah pembayaran sesuai urutan prioritas. Setelah membayar utang usaha, lalu membayar pinjaman dari Hold,
dan kas sisa 37.000, lalu dibagi ke modal hall dan kir, di mana hall menerima 8,9 dan kir 28,1. Dengan begitu, kas habis terbagi dan persekutuan resmi dilikuidasi. Pada intinya, rugi dari penjualan aset dibebankan ke modal sesuai rasio laba rugi. Lalu pembayaran kas mengikuti urutan, yang pertama kreditur luar, pinjaman sekutu, baru modal sekutu. Baik, selanjutnya ada pembayaran aman kepada mitra atau safe payments to partners. Jadi safe pay, biasanya proses likuidasi bisnis membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi beberapa kas mungkin tersedia untuk dibagikan kepada mitra setelah semua kewajiban dilunasi, tapi sebelum semua aset non kas diubah menjadi kas. Jadi jika para mitra memutuskan untuk membagikan kas yang tersedia sebelum semua aset non kas dijual dan sebelum semua laba atau rugi direalisasikan, maka muncul pertanyaan nih tentang beberapa banyak kas yang dapat dibagikan. Nah, secara aman kepada mitra jadi safe payment adalah distribusi kas kepada mitra dengan jaminan bahwa jumlah yang dibagikan tidak perlu dikembalikan ke kemitraan di kemudian hari untuk menutup kewajiban yang diketahui atau untuk memulihkan modal mitra. Jadi perhitungan pembayaran aman didasarkan pada asumsi berikut. Yang pertama adalah semua mitra secara pribadi tidak bangkrut dan kedua semua aset non kas dapat menimbulkan kerugian yang mungkin terjadi. Selain itu ketika menghitung pembayaran aman, kemitraan menahan jumlah kas wajar untuk menutup kewajiban darurat. Sehingga jumlah ini dianggap sebagai kerugian dalam menentukan pembayaran aman. Ya, kemudian ada penerapan jadwal pembayaran. Nah, di bawah gambar ini ada misalnya kemitraan Bus, Max, dan NAN sedang dalam proses likuidasi dengan neraca berikut. Dilihat kan debitnya kas sampai dengan 80, pinjaman ke Max 10, tanahnya 120, bangunannya 140, dan totalnya 250. Kemudian ada kredit, itu pinjaman yang harus dibayar karena adalah sampai dengan 20, modal basnya itu 50%, jadi sampai dengan 50, dan modal Max 30% sampai dengan 70. Modal NAN 20% jadi 110. Jadi total 250. Semua kewajiban kepada pihak ketiga telah dilunasi dan para mitra berharap dapat menjual tanah dan bangunan dengan jumlah minimum $160.000, tetapi mereka belum menjual aset tersebut. Jika kas boleh dibagikan, apakah jumlah ini aman? Jadi jadwal pembayaran aman memperhitungkan ekuitas masing-masing mitra. Ekuitas mitra ditentukan dengan menggabungkan saldo modal dan pinjaman, sehingga kerugian dialokasikan ke mitra sesuai rasio laba rugi. Distribusi dilakukan secara bertahap sampai saldo ekuitas salah satu mitra negatif, yang menandakan bahwa ia tidak lagi berhak menerima distribusi. Bisa dilihat dalam contoh ekshibit 17.3 di buku setelah semua kerugian potensial dialokasikan, NAN tetap memiliki ekuitas $70.000, sedangkan Bus dan Max menjadi nol, maka hanya NAN yang dapat menerima kas $70.000 tersebut secara aman. Kemudian masih lanjut ke safe payment to partners. Yang pertama, kemudian ada distribusi awal yang memerlukan persetujuan mitra. Jadi setiap distribusi kepada mitra sebelum semua laba rugi direalisasikan harus mendapat persetujuan semua mitra. Misalnya, kemitraan Vex, Yo, dan Zep dengan saldo debit pada kas sama dengan 30, peralatan sama dengan 45, tanah sama dengan 10, totalnya kan 85. Kemudian kreditnya ada pinjaman Vex sama dengan 16, modal Yo sama dengan 30, dan modal Zep sama dengan 40. Sehingga totalnya 85. Jika kas $30.000 tersedia, maka $10.000 dibagikan ke Dayo dan $20.000 ke Zep berdasarkan jadwal pembayaran aman. Namun Vex dapat menolak karena ia memiliki prioritas lebih tinggi melalui pinjaman sebesar $15.000, sehingga distribusi ditunda sampai semua aset terjual. Kemudian ada likuidasi angsuran atau installment liquidation. Jadi likuidasi angsuran adalah pembagian kas kepada mitra seiring kas tersedia selama periode likuidasi. Sebelum semua laba rugi direalisasikan, alternatifnya adalah likuidasi sederhana atau simple liquidation, yang dimana kas baru dibagikan setelah semua aset terjual. Prinsip umum likuidasi angsuran biasanya adalah kas dibagikan secara berkala sesuai ketersediaan, kemudian kewajiban kepada pihak luar harus lunas lebih dahulu. Kemudian jumlah yang dibagikan dihitung dengan jadwal pembayaran aman, dan alokasi kas dilakukan sesuai dengan rasio laba rugi, kecuali jika ada mitra dengan saldo negatif. Baik, selanjutnya ada contoh likuidasi angsuran, debt, can, dan rent. Jadi pada gambar saldo per 31 Desember 2016 dalam ribuan, aset berupa kas sama dengan 240, piutang 280, pinjaman keras sama dengan 10, pinjaman beken 20, dan persediaan 400.
tanah 100, peralatannya 300, goodwill-nya 40. Jadi total asetnya adalah 1.400. Kemudian ada kewajiban dan modal. Jadinya utang usahanya 300, utang wesselnya 200, modal dia pada 5%, jadi sehingga mendapatkan 340, modal Ken 30% sama dengan 340, dan modal Ren 20% sama dengan 220. Jadi totalnya 1.400. Jadi pada Januari 2017, goodwill dihapus, kemudian piutang ditagih, sehingga presidennya jual. Kemudian pada Februari 2017, peralatan dan presiden dijual lagi, dan Maret 2017, tanah dijual, dan ada keuntungan. Dan pada April 2017, peralatan terakhir dijual, sehingga likuidasi selesai. Distribusi yang dilakukan sesuai rasio laba rugi adalah 50%, 30%, dan 20%. 50%-nya debt, 30%-nya Ken, dan 20%-nya Ren. Jadi kan dapat pernyataan interim likuidasi interim statement yang disusun setiap akhir bulan untuk mencatat kas masuk, sehingga kewajiban yang sudah dibayar dan jumlah kas yang dapat dibagikan misalnya pada 31 Januari 2017, sehingga kas tersedia $140.000 setelah kewajiban lunas. Kemudian ada $20.000 ditahan untuk kontingensi sehingga $120.000 bisa dibagi kepada mitra. Dan distribusi hutang sama dengan $20.000 ke Ken dilunasi dan sisa $100.000 dibagikan ke modal Ken. Bisa dilihat perintah sebelumnya kan diminta jurnal pada peristiwa Februari. Penjurnalnya adalah penjualan aset dengan kerugian dan keuntungan berupa pembayaran biaya likuidasi, pembayaran kewajiban, dan pada distribusi kas $228.000 kepada mitra. Kemudian ada jurnal peristiwa Maret dan April, sehingga penjualan tanah dengan laba $50.000 dan penjualan peralatan dengan rugi $70.000. Kemudian ada piutang ditagih, dan pada distribusi kas terakhir itu $170.000. Di ringkasan pernyataan likuidasi interim itu menunjukkan proses penyelesaian saldo modal mitra dan jumlah yang aman untuk dibagikan. Dengan metode ini, risiko pembagian kas yang berlebihan yang harus dikembalikan dapat dihindari sehingga distribusi selalu aman. Selanjutnya ada cash distribution plans. Jadi cash distribution plans ini atau pengembangan rencana distribusi cash itu dapat juga disebut sebagai rencana predistribusi kas untuk likuidasi semua kemitraan melibatkan peringkat mitra berdasarkan kerentanan mereka terhadap kemungkinan kerugian. Nah, menggunakan peringkat kerentanan untuk mempersiapkan jadwal penyerapan kerugian yang diasumsikan dan mengembangkan rencana distribusi kas dari jadwal penyerapan kerugian yang diasumsikan. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama itu adalah meranking atau memeringkatkan terkait dengan kerentanan para mitra. Nah, di sini sebagai contoh kita punya debt, Ken, and Ren, di mana saldo awal masing-masing sebesar 340.000, 340.000 dan 200. Tetapi ekuitas mereka itu sebesar 340.000, 360 dan 160. Nah, dalam menentukan kerentanan mereka terhadap kemungkinan kerugian, ekuitas setiap mitra dibagi dengan rasio bagi hasilnya untuk mengidentifikasi maksimum kerugian yang dapat ditangkap oleh mitra. Seperti gambar yang di bawahnya. Di sini untuk profit sharing rasionya itu dibagi untuk debt dapat 5, Ken dapat 3, dan Ren dapat 2. Lalu dibagikan antara partner ekuitasnya terhadap profit sharing ratio-nya, maka untuk loss absorption potensialnya yang memiliki peringkat paling rentan yaitu seorang debt, mitra debt dengan loss absorption potensial sebesar 680. Lalu disusul oleh Ren sebesar 800, lalu yang terakhir ada Ken sebesar 1200. Lalu di sini ada langkah yang kedua yaitu pengasumsian penyerapan kerugian, di mana jadwal asumsi penyerapan kerugian ini disiapkan sebagai langkah kedua dalam mengembangkan rencana distribusi kas. Jadwal ini dimulai dengan ekuitas pralikuidasi dan mengalihkan ekuitas setiap mitra dengan bagian kerugian yang akan secara tepat menghilangkan ekuitas mitra yang paling rentan. Langkah selanjutnya adalah mengenakan setiap ekuitas mitra yang tersisa dengan bagian kerugian yang akan secara tepat menghilangkan ekuitas mitra yang paling rentan berikutnya. Dengan contoh di sini gambar di bawahnya, di mana untuk pre-liquidation equities-nya itu berdasarkan total ekuitas yang dimiliki masing-masing mitra. Jadi debt 340, Ken 360, dan Ren 160. Maka totalnya adalah 860.
Nah, di sini kan untuk langkah pertamanya tadi kan eh, mengenakan ekuitas setiap mitra dengan bagian kerugian yang akan secara tepat menghilangkan ekuitas mitra yang paling rentan. Maka yang paling rentan adalah si debt, maka kita mengenakan pada debt terlebih dahulu. Lalu untuk angka total di sini ada dalam kurung 680 itu didapatkan dari total loss absorption potensial si debt. Jadi diurut berdasarkan yang paling rentan. Debt terlebih dahulu, lalu dikalikan dengan rasio laba ruginya. Jadi 680 kali 50% masuk ke debt, lalu 680 kali 30 masuk ke CAN, lalu 680 kali 20% masuk ke REN. Maka untuk debt itu habis balance-nya, CAN masih tersisa 156, lalu REN masih tersisa 24. Sehingga total balance-nya untuk CAN dan REN itu sebesar 180. Lalu selanjutnya kita mengenakan ke mitra yang paling rentan kedua, yaitu keren dengan alokasi 60-40 karena depth-nya sudah habis. Untuk alokasinya ini kan tadi 30 per 20 itu dikali 2 jadi 60-40. Maka untuk 60 ini dikalikan 60% masuk ke 36 dan untuk REN-nya 60 dari total ini kita masukkan ke dikali 20 masuk ke REN. Maka untuk total balance-nya itu terakhir yang hanya menyisakan adalah Ken sebesar 120. Lalu yang ketiga adalah rencana distribusi tunai, di mana Ken harus menerima 120.000 pertama yang dibagikan kepada para mitra distribusi tunai untuk kemitraan Debt, Ken, dan Ren. Disiapkan dari jadwal asumsi penyerapan kerugian sebagai berikut. Jadi dibuatkan jadwal di mana untuk first 500-nya itu akan dimasukkan pada priority liabilities, utang-utang yang prioritas. Lalu untuk 20 ribunya itu akan dimasukkan kepada loan Ken, lalu 100 ribunya akan dimasukkan kepada Ken, lalu 60 ribunya akan dimasukkan pada Ken dan Ren. Lalu yang terakhir ada remainder, itu ada pembagiannya di mana debt-nya 50, Ken-nya 30, dan Ren-nya 20. Lalu untuk langkah yang terakhir yaitu jadwal distribusi kas, di mana penerapan lebih lanjut dari rencana distribusi kas dapat dijelaskan dengan mengasumsikan bahwa kemitraan debt, Ken, dan Ren dilikuidasi dalam dua angsuran, yaitu 550 dan 250. Dalam asumsi ini, maka cash distribution plan itu akan digunakan untuk mempersiapkan cash distribusi schedule, yang mana untuk gambarnya sendiri itu berada pada gambar sebelah kanan bagian bawah, yang mana untuk schedule-nya untuk first installment itu dibagi menjadi tiga, yaitu priority creditor, yang mana 500 ini akan dimasukkan pada priority liabilities, lalu ada Ken loan sebesar 20, masuk ke Ken loan, lalu ada Ken capital sebesar 30. Lalu untuk second installment yang sebesar 250, itu dibagi menjadi tiga juga, yang mana yang pertama ada masuk kepada Ken Capital, Capital Ken sebesar 70, lalu ada Ken dan Ren sebesar 60 banding 40, lalu yang terakhir ada Remainder 50 banding 30 banding 20 sebesar 120. Maka untuk total cash distribusinya yaitu 250. Selanjutnya ada insolvent partner and partnership atau mitra dan kemitraan yang tidak mampu membayar. Jadi ketika sebuah kemitraan mengalami kebangkrutan, kas yang tersedia setelah semua aset non-kas diubah menjadi kas tidak cukup untuk membayar kreditor kemitraan. Nah, kreditor kemitraan itu akan mendapatkan pemulihan sebagian dari aset kemitraan dan akan meminta masing-masing mitra untuk menggunakan sumber daya pribadi mereka untuk memenuhi klaim yang tersedia. Jadi kata kunci dari materi ini adalah menggunakan sumber daya pribadi mereka untuk memenuhi klaim yang tersedia. Nah, sebagai contoh di sini ada Rick, Feb, dan Cat adalah pasangan yang membagi keuntungan secara merata. Kemitraan mereka sedang dalam proses likuidasi. Setelah semua aset dikonversi menjadi uang tunai dan semua uang tunai yang tersedia diterapkan untuk pembayaran kewajiban kemitraan, saldo akun berikut tetap di buku kemitraan. Jadi, mereka untuk tiga orang ini punya liability sebesar 90.000. Maka
Untuk jurnalnya itu pada gambar sebelah kiri bawah, yaitu liabilities di kredit, lalu reg capital, lalu VAP capital, dan cap capital itu di debit masing-masing 30 karena mereka membagi secara rata. Lalu ada juga keadaan di mana eh, vendor atau kreditor itu mengambil hanya dari eh, salah satu mitra. Nah, untuk jurnalnya sendiri ini berada di sebelah kanan, yaitu RIC capital di kredit, lalu ada VAP capital dan CAT capital di debit. Nah, lalu ada juga keadaan di mana kreditor, kemitraan itu, misal mereka ada tiga, tetapi yang bisa membayar itu hanya dua, maka untuk 90 ribunya ini hanya akan ditanggung oleh dua partner lainnya. Jadi satu orang itu membayar 45 ribu. Baik, sekian saja yang dapat kami jelaskan dan presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.